kapitalis, dunia ini dikendalikan oleh sistem kapitalis. Sehingga orang yang punya kapital saja yang bisa hidup. Yang nggak punya kapital, nggak punya modal, modar. Mau ke intinya ini, kita bahas soal tadi kedaulatan negara. Indonesia, orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia, yang tadi Anda sudah jelaskan bahwa ada elit global, harusnya punya pola pikir seperti apa untuk kemudian bisa mempertahankan stabilitas nasional kita. Karena secara geografis, kalau World War III terjadi, kita menjadi salah satu negara yang bisa dikatakan aman, pulaunya banyak. Dari mana kamu tahu itu? Well, geographically speaking. Ya, jangan-jangan dari ChatGPT. Oh, enggak dong. Dari mana kamu tahu ada World War III? You mention. No, I don't mention World War III. But Anda mengatakan No, bahwa beliau. dinamika global tidak baik-baik saja. Ya, tidak baik-baik saya, yes. Baik, bagaimana masyarakat Indonesia harus punya pola pikir seperti apa untuk menyelamatkan dirinya, bangsanya dari dinamika global yang tidak baik-baik saja? Jadi 2 hari lalu Pak SBY men-tweet satu tulisan panjang di X bahwa dia mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga karena ada para pemimpin yang haus kekuasaan dan pemimpin yang haus dengan sumber daya, sehingga dikhawatirkan itu akan memicu. Nah, itu yang dia bilang dengan alasan panjang lebar. Berarti beliau paham. Berarti beliau paham. Ya, beliau paham. Kenapa beliau paham? Karena beliau melewati proses yang cukup panjang selama 10 tahun. Bahkan sebelumnya pernah sekolah di Georgia, Amerika. Sehingga beliau paham betul bagaimana kerjanya global. Gitu. Makanya sistem kapitalis, dunia ini dikendalikan oleh sistem kapitalis. Sehingga orang yang punya kapital saja yang bisa hidup. Yang nggak punya kapital, nggak punya modal, modar. Untuk punya kapital atau punya modal harus terkoneksi dengan ordal. Beliau paham betul itu. Makanya oligarki selalu terkoneksi dengan penguasa. Nah, kenapa beliau paham? Karena beliau tahu betul bahwa dunia ini dikendalikan oleh sistem yang berkuasa. Siapa yang sistem yang berkuasa? Ya, adidaya. Adidaya tidak mengenal veto, dia punya hak veto. Dia juga jadi anggota keamanan PBB. Ya, sekali lagi ada PBB. Itulah bukan kebetulan United Nations berkedudukan di Amerika. Bukan kebetulan. Karena Amerika adalah negara yang dikendalikan oleh industri-industri besar. Sehingga para pemimpinnya harus mengikatkan diri untuk berjanji dulu. Ya, mungkin sumpah darah untuk sebelum jadi presiden. Kalau ada perjanjian yang dilanggar, contoh John F. Kennedy, Ronald Reagan, dan sebagainya. Jadi kalau yang aman-aman aja berarti masih nurut-nurut aja. Makanya banyak orang yang mulai melenceng atau tidak mau mengikuti agenda kontrol global biasanya hilang dengan berbagai macam alasan. Mati secara misterius. Menurut Abang, Donald Trump itu mengikuti agenda atau dia melawan dari agenda global? Kita harus waspada, dunia ini panggung sandiwara. Seringkali kita melihat awalnya baik, tiba-tiba kok begini. Ya, kita alami di negara kita. Kita melihat seseorang yang lugu. Akhirnya apa? Di akhirnya banyak orang mencerca. Muncullah istilah, sakitnya kita tuh di sini rakyat. Ya kan? Nah, kita harus pahami nih. Ya saya ini, akhirnya apa? Kenapa? Kutipu kau, kan gitu. Nah, dunia adalah panggung sandiwara. The world is a stage. Kita semua memerankan peran. Bapak sebagai host, saya sebagai tamu. Ya. Termasuk di dalam organisasi pemerintahan. Ini bekerja untuk ini, bekerja ini. Seringkali rakyat melihat mereka bekerja luar biasa. Show yang terjadi, show must go on. Tetapi udang di balik batu tidak pernah ada yang tahu. Sebenarnya untuk kepentingan rakyat atau terkoneksi dengan kelanjutan agenda global. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan apa yang terjadi sekarang, dimulai tahun 1992, apa yang di fase terakhir ini diramaikan dengan program SDGs. Ya udah itu. Kalau negara kita menjalankan SDGs,
itu artinya negara kita kehilangan kedaulatannya. Bukannya bagus Bang SDGs? Yang bilang bagus siapa? Yang bilang bagus untuk kepentingan siapa? Ya, kita bisa perdebatkan. Ajak saya kalau untuk itu. Saya buka satu-satu. Ya, termasuk Indonesia Emas 2045. Bonus demografi. Yang ada adalah rakyat yang menjadi bilangan pembagi daripada mereka yang dapat emasnya. Gitu. Siapa yang dapat emasnya? Ya mereka yang mengatur sistem ini. Jadi ya kalau didengerin dari... Lihat aja sekarang rakyat mau makannya susah kok. Ya udah, mari kita melek. Kasihan itu kawan saudara-saudara kita yang jadi tukang gojek. Mereka ada yang S1, 2, 3 karena tidak ada pilihan. Lalu saya mempertanyakan di mana peran mereka yang punya pemerintah yang harusnya melayani rakyat. Justru sebaliknya. Tidak ada ruang dialog. Yang kita butuhkan adalah ruang dialog. Setiap kebijakan kita ini, tapi apa yang terjadi, modus operandinya apa? Setiap aturan baru yang dikeluarkan dipercepat ketika kita lagi tidur misalnya gitu. Ketika orang lengah. Semuanya kenapa? Karena ada dorongan kuat dari belakang. Dorongannya distimulus oleh apa? Bapak Ibu udah tahu. Jadi intinya masyarakat ini harus Tahu punya... ya maksudnya? Ngerti. Tapi harus kita jawab di sini, Kak. Enggak. Saya butuh pernyataan mengerti. Mengerti. Karena apa? Saya juga ingin challenge, jangan kalian cuma wawancari saya, tapi kalian juga punya wawasan untuk apa? Punya tanggung jawab yang sama terhadap rakyat Indonesia. Betul sekali. Jadi intinya Jelas, ya? masyarakat ini harus kritis ya? Saya mau mengajak, ya kritis. Karena kritis itu baik. Kritik boleh, tetapi harus konstruktif, bukan destruktif. Catat kritisasi saya yang tidak konstruktif. Berhenti. Nah, ini contohnya, sama dengan misalnya. komedi kemarin. Ya, hanya sampai di tertawa. Tidak ada kelanjutannya. Dan saya tidak mau rakyat hanya dididik dengan tawa, tetapi rakyat tidak tahu harus bagaimana berikutnya. Ini adalah pembodohan. Tapi kan Bang, tanggung jawab supaya rakyat lebih bagus bukan cuma milik seorang komedian kan? Oh, bukan. Maksud saya, jangan hanya berhenti dari bagus. Oke, bagusnya di mana? Mari kita breakdown. Oke, contohnya. Itulah namanya berpikir kritis. Kita melihat pola. Nah, kenapa harus ada itu? Karena saya sangat paham. Semua yang ini kan dasarnya ketika kemarin pilpres debat di pilpres kan, ya kan? Ya. Sebutkan kan? Tahu nggak? Di balik layar, sutradara ngatur harus berbicara tentang SDGs. Terus apakah itu pemikiran anak bangsa? Ya. Oke. Terus kenapa ada Danantara? Apa tujuannya? Ada kaitannya nggak? Kenapa semua ini BUMN? Waktu tidak pernah disampaikan, kan gitu? Gitu. Kira-kira kalau yang terpilih misalkan presiden yang lain akan menjalankan hal yang sama seperti sekarang nggak? Sama. Ini kan cuma cocok harga apa enggak? Jadi bagaikan pemilihan gini, kayak tender, memperebutkan agen tunggal untuk mengelola anggaran negara dari restu dari prinsipal. Sampai di sini paham ya? Ya. Paham nggak? Paham. Jadi menurut Anda apakah agenda ini bisa Mbak dihentikan? punya mata gampang. Gitu. Saya mencoba memahami karena analisisnya ini dalam banget gitu loh. Saya kan tadi bilang, saya mengajak melihat akar, jangan melihat daun. Mbak, seolah-olah yang penjelasan dari abang ini, kayaknya para pemimpin Itu kan persepsi seolah-olah. Iya. Persepsi saya ya. Ya. Menurut keyakinan saya nih. Masuk ke dalam. Iya. Masuk ke dalam. Ya, oke, kita sehingga berubah persepsinya. Bukan gini, Bang. Seolah-olah pemimpin bangsa kita ini itu gampang banget dioyak-oyak oleh kekuatan global. Ya. Kan kita punya, masa anak bangsa nggak punya, punya harga diri, punya prinsip. Idealisme, punya prinsip kayaknya. Kalau punya harga diri, korupsi nggak jalan. Ada aja lagi jawabannya. Loh, kita harus saya ngajak berpikir cerdas. Korupsi nggak jalan. Kenapa korupsi jalan? Karena diajar dari sekolah untuk korupsi. Korupsinya di mana? Boleh nyontek asal tidak ketahuan. Apa yang dikorupsi? Angka. Kita terdoktrin bahwa angka adalah indikator kesuksesan seseorang. Karena apa? Karena itu menunjukkan kebesaran daripada orang itu. Sadar nggak? Lalu yang dibuat takut lagi oleh doktrin, menabunglah untuk hari Depan. tua. Lalu ada masa pensiun.
Sehingga orang begitu takut menghadapi masa pensiun. Kecuali saya. Ya. Kenapa? Karena saya belajar dari mulai saya masih dinas. Ternyata kita dibangun dengan value yang salah. Kalau ada jabatan, pangkat, harta, saya merasa berarti. Itu adalah manipulasi. Itu deception yang membuat banyak orang salah langkah di dalam hidupnya. Walaupun dia banyak harta, dia hidupnya tidak tenang. Karena apa? Karena sistem mengosongkan jiwa orang itu. Karena kosong, dia butuh validasi, dia masukkan untuk mengisi, memuaskan dirinya dengan materi. Untuk mendapatkan materi, dia harus punya angka-angka tadi. 1 bulan, 2 bulan selesai, dia akan cari lagi yang lain. Tidak akan pernah puas. Orang bilang apa? Dia tidak pernah merasa kaya. Karena hatinya kosong, miskin hatinya. Karena hatinya tidak mengenal jati dirinya, bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk bersaing. Tetapi untuk apa? Untuk saling bergandengan tangan. Untuk saling melengkapi. Kita adalah makhluk homo homini socius. Tetapi sistem dunia menggiring kita homo homini lupus. Homo homini lupus, manusia menjadi serigala, manusia yang lain. Homo homini socius, manusia menjadi sahabat, teman dengan yang lain. Ini yang digiring, makanya saling bersaing, saling sikut-sikutan. Itulah yang terjadi. Hukum juga menjala karakter-karakter busuk yang sudah dicetak oleh sistem. Nah, hukumnya pun hukum busuk. Karena apa? Selalu melihat bahwa manusia ini pasti berbuat jahat. Tinggal ditunggu. Nah, orang-orang yang menjalankan hukum ini juga produk ikan busuk. Karena apa? Dia bisa pelintir itu. Gitu. Demi apa? Demi angka. Apa yang tidak bekerja berantem sekarang karena angka? Semua berantem karena angka. Ada yang membela, mau benar mau enggak, yang penting gue dapat angka. Hajar. Kan gitu. Kita lihat di Aiman itu. Woi, ya iris kuping saya kalau nggak ada dapat angka. Gitu. Ada yang memang betul. Ada yang karena terima angka besar. Dan hidup mati dia tergantung kepada angka, bukan tergantung kepada Sang Ilahi. Itulah kenapa ada COVID kemarin. Tujuannya untuk mereduksi iman-iman orang. Supaya takut sama yang namanya virus, bukan takut kepada Sang Pencipta. Kematian kita bukan disebabkan oleh virus. Kematian kita hanya tergantung kepada restu Ilahi, kapan dia panggil kita pulang. Itu yang harus ditanamkan. Jadi kesiapsiagaan yang saya bangun adalah untuk membangunkan kesiapsiagaan berbasiskan kesadaran jiwa. Wah, kita ini kuliah sore kita nih ya. Ini berapa SKS nih? Berapa SKS? Cuma